Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan membahas soal-soal tryout ujian tingkat SDMI yang pada video sebelumnya sudah kita bahas mulai nomor 1 sampai nomor 15. Baiklah, langsung saja kita mulai membahas nomor 16. Nomor 16, bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang sama. Nah, ini kita lihat satu persatu dari sifat yang pertama. Sifat yang pertama yang ditunjukkan di sini adalah 6 sisi yang sama. Kita lihat jawaban A. Apakah tabung memiliki 6 sisi? Salah, ya. Bola memiliki 6 sisi juga salah. Balok memiliki 6 sisi? Masih betul, ya. Balok punya 6 sisi. Kubus punya 6 sisi? Betul juga. Sekarang sisinya sama, 6 sisi yang sama. Apakah balok sisinya sama semua? Tidak. Kubus ya sama, tinggal satu-satunya jawaban, berarti ini pasti jawaban yang benar. Ini masih melihat sifat yang pertama, ya. Kalau misalnya nanti ada dari sifat yang pertama masih ada 2 jawaban, kita lanjutkan melihat sifat yang kedua. Tapi kalau dari satu sifat saja sudah ketemu jawabannya, ya kita tidak perlu melihat sifat selanjutnya. Oke, untuk menghemat waktu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 17, gambar berikut ini yang bukan jaring-jaring kubus. Ingat ya, bukan jaring-jaring kubus adalah, jadi yang kita cari yang bukan jaring-jaring kubus. Kita lihat yang A. Yang A ini misalnya ini kita jadikan alas gitu ya. Ini naik lagi di atas. Nah, yang ini bertumpukan dengan, nah berarti ini bukan jaring-jaring ya, karena ini bertumpukan nanti tabrakan, berarti ini bukan jaring-jaring kubus. Kita lihat yang B. Yang B misalnya ini kita jadikan alas, kemudian ini naik jadi samping, ini jadi bagian atas, ini jadi yang di sisi yang kiri, ini tutupnya, ini jaring-jaring kubus. Yang C ini juga, ini misalnya alasnya, ini kiri kanan, kemudian ini naik, ini jadi atasnya, ini sisi yang sana, ini juga jaring-jaring kubus. Yang D ini misalnya alasnya, ini yang kiri kanan, ini depan, ini belakang, ini yang atas. Nah, ini juga jaring kubus, berarti jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 18, di sini ada deretan data. Kita diminta untuk mengisi, membuat dalam bentuk tabel, ya. Kita lihat satu persatu saja. Jadi langsung kita lihat saja, ini data yang muncul pertama kali ini 6. Ini 6 ini ada berapa banyaknya data? Ya, berarti yang mendapat nilai 6 itu ada berapa siswa. Jadi langsung saja kita hitung 6-nya berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya ada 7. Langsung kita lihat di antara tabel-tabel ini yang nilai 6-nya ada 7 siswa. Nah, ini betul. Nah, ini salah, ini cuma 3. Yang C ini juga betul. Yang D 4 salah. Nah, berarti untuk jawaban B dan D ini salah. Jadi nanti kita selanjutnya hanya melihat jawaban A dan C. Oke, sekarang selanjutnya 7 ini muncul berapa? Kita lihat, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7-nya ada 9. Kita lihat yang A. Nah, ini betul ya. Kita lihat yang C, 7-nya juga 9. Nah, ini juga betul. Kita lihat lagi. Di sini kita ketemu angka 8. Kita lihat dulu 8 di sini 7, di sini 7. Berarti tidak perlu kita bandingkan, yang tidak sama aja. 5 di sini 4, di sini 3. Mana yang betul? Kita cari angka 5. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, 5-nya ada 3. Berarti yang A ini ada 4, berarti salah. Yang C ini
3. Nah, sudah kelihatan jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 19. Di sini kita lihat ada deretan data. Kita diminta untuk mencari modusnya, ya. Langsung saja kita hitung. Di sini satu persatu, ini 90 yang A, 90-nya ini ada berapa? Muncul berapa kali? Kita hitung 1 2 3. Oke, 90-nya ada 3. Kemudian 80-nya ada berapa? 1 2 3. Ini ada 3 juga. 60-nya ada berapa? 1 2 3 4 5. 60-nya ada 5. Kemudian 70-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7. Nah, kelihatan yang paling banyak muncul adalah 70. Berarti modusnya adalah D, ini 70. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 20, ini kita lihat ada diagram lingkaran. Ini total panennya, ini total datanya ada 400 ton. Nah, kita diminta untuk menghitung jumlah panen semangka. Oke, langsung saja kita lihat di sini persen. Persen itu berarti satu lingkaran penuh adalah 100%. Nah, ini kebetulan semangkanya belum diketahui, berarti kita jumlahkan dulu, nanti kita hitung semangkanya berapa persen. Baru kita hitung lagi jumlah panen semangkanya berapa. Langsung saja. Di sini 25, di sini 15 dan 10, ini juga 25. Kalau dijumlahkan dengan ini menjadi 50. Kemudian di sini 22 dan 12, 34. Berarti 34 kita tambahkan 50 menjadi 84. Sehingga semangkanya adalah 100. Jadi keseluruhan 100 dikurangi 84. Ya, 100 dikurangi 4 ini 96. 9 kurangi 8 1, berarti 16%. Jadi ini semangkanya 16%. Kemudian kita hitung jumlah panen semangkanya, ini berarti sama dengan 16% kali berapa? 400 ton. 16% itu sama dengan 16/100 kali 400. 100 dan 400 dibagi 100 tinggal 1, dibagi 100 tinggal 4, sehingga 16 kali 4. Ya. Kita hitung 16 kali 4, 6 kali 4 berapa? Ya, 24. Nah, nanti hasilnya belakangnya 4, angka 4. Kita lihat dulu di pilihan jawaban apakah ada yang belakangnya 4. Nah, ternyata yang belakangnya 4, satuannya 4, hanya C. Berarti jawabannya adalah C. Kalau mau dihitung selanjutnya silahkan, tapi tidak perlu dihitung sampai ketemu 64 pun sudah pasti ini jawabannya hanya C, karena satuannya 4. Hasil perkalian dari 16 kali 4 atau 6 kali 4-nya itu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 21, di sini suhu di pagi hari 18, di siang hari naik berarti nanti ditambah, kemudian pada malam hari turun berarti dikurangi. Nah, langsung saja 18 ditambah 5 dikurangi itu 7. 18 tambah 5 berapa? Ya, 18 ditambah 5 23. Kemudian dikurangi 7. 23 dikurangi 7 berapa? Ya, 16. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut lagi. Nomor 22, ibu membeli 3 karung beras. 3. Beras setiap karung 125 kilo, berarti nanti dikalikan. Ibu telah menjual, berarti dikurangi. Oke, sisanya berapa? Nah, berarti nanti kita hitungnya 3 kali 125, kemudian dikurangi 42. Kita hitung dulu 3 kali 125, ya.
di sini 125 kali 3, 5 kali 3 15, 2 kali 3 6, 7, 1 kali 3 3. Oke, di sini ketemu 375. Kemudian dikurangi 42 ya. 5 dikurangi 2 3. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita lihat di pilihan jawaban ini angka satuannya yang 3 yang mana. Ternyata ini bukan 3, ini bukan 3. Nah, ini 3, ini bukan 3. Nah, satu-satunya jawaban adalah C, yang angka satuannya 3. Berarti pasti jawabannya C. Bagaimana? Mudah sekali kan? Kita lanjutkan. Seorang penyelam berada di taman laut. Ia menyelam sejauh 50 meter di bawah permukaan laut. Ya, berarti posisinya 50 meter di bawah permukaan laut. Oke, negatif 50 katakanlah gitu ya. Lalu ia turun lagi sejauh 20 meter. Berarti turun lagi ya. Jadi ditambah turun lagi berarti negatif. Setelah itu ia naik sejauh 30 meter berarti ditambah positif karena naik. Oke, sekarang penyelam tersebut berada pada kedalaman berapa meter di bawah permukaan laut. Nah, kita hitung saja. Negatif 50 ditambah negatif 20. Berarti ini semakin negatif ya, semakin ke bawah berarti ini negatif 70. Kemudian ditambah 30. Berarti negatifnya semakin ke atas. Berarti menjadi negatif 40. Negatif 40 ini artinya ya 40 meter di bawah permukaan laut. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan. Nomor 24. Ibu membeli kain 3/4 meter, kemudian membeli lagi 2,5 meter. Kain tersebut untuk membuat baju 3,5 meter. Sisanya untuk membuat celana. Kain yang digunakan untuk membuat celana adalah, nah ini berarti yang pertama tadi ditambahkan, jadi ini 3/4, ini ditambahkan dengan 2,5. Kemudian ini untuk membuat baju dikurangi 1/2. Nah, ini 2,5 dijadikan pecahan biasa dulu. 2,5 itu menjadi berapa? Ya, 1/2 gitu ya. Jadi ini kalau kita tuliskan lagi 3/4 ditambah 1/2 dikurangi 1/2. Ya. Kita lihat di sini. Ini 3/4 artinya 3 lebih 3/4. Di sini ada lagi dikurangi 3 lebih setengah. Nah, 3-nya ini bisa langsung kita jumlahkan dengan 3 yang ini. Jadi sama saja dengan 3 meternya itu dipakai 3 meter juga. Nah, yang ini kita hitung berarti 3 meter dipakai 3 meter lagi, kan sisanya ini lebihnya 3/4, ini juga masih ada setengah. Berarti ini menjadi 3/4 ditambah 1/2. Nah, 3-nya ini sudah dihitung lagi, sudah hilang. Jadi dikurangi 1/2. Kemudian di sini kita lihat 2 lebih setengah dikurangi setengah. 2 lebih setengah dikurangi setengah. Berarti tinggal berapa? Tinggal 2. Berarti di sini tinggal 3/4 ditambah 2, karena setengahnya ini sudah dikurangi setengah, sudah dipotong. Jadi 2 meter lebih setengah meter. Nah, yang setengah meter dipotong, berarti kan tinggal 2 meter. Paham ya? Nah, sekarang angkanya tinggal 3/4 ditambah 2. Berarti berapa? Ya, 2 lebih 3/4. Betul? Iya, jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan. Nomor 25. Di sebuah gudang terdapat 125 karung beras, 79 karung kedelai, dan 60 karung jagung. Tiap-tiap karung beratnya 50 kg. Berarti ini baik beras, kedelai maupun jagung beratnya sama, yaitu 50 kg tiap karungnya. Berarti nanti kita jumlahkan dulu ini semuanya.
baru dikalikan 50 kg. Jadi ketemu total beratnya. Seluruh barang tersebut akan dipindahkan dengan 6 mobil. Muatan tiap mobil adalah berarti nanti dibagi 6. Oke, kita jumlahkan dulu. 125 ditambah 79. Berapa? 9 ditambah 5 14. Kemudian 2 3 tambah 7 10. Ini berarti 2 ya, 204. Kemudian ditambah 60. Berarti ini totalnya 264. 264 berarti nanti dikalikan 50. Jadi muatan tiap mobilnya adalah 264 dikalikan 50, kemudian dibagi berapa? Dibagi 6 ya, karena dipindahkan dengan 6 mobil ya. Langsung kita sederhanakan saja. Jadi ini dibagi 2 aja. Jadi ini sama-sama dibagi 2 gitu, karena sama-sama genap. Untuk lebih sederhana biar lebih mudah menghitungnya, 6 bagi 2 3, 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3, 4 dibagi 2 2 gitu ya. Ini dibagi 2, dah ketemu 132. Apakah bisa dibagi 3? Kayaknya bisa ini ya, bagi 3. Oke, kita coba. 13 dibagi 3 berapa? 4, sisa 1. 12 dibagi 3 4. Nah, berarti bisa dibagi 3. Berarti ini 3-nya juga dibagi 3, tinggal 1. Nah, sekarang yang di bawah ini tinggal 1, berarti dibagi 1 hasilnya kan sama dengan angka yang di atas. Jadi nanti ini tinggal kita kalikan 44 kali 50. Jadi ini tinggal 44 kali 50. Sekarang kita hitung 44 kali 5. 44 kali 5, 4 kali 5 berapa? 20. 4 kali 5 20 ditambah 2 22. Masih ada nolnya 1 ini tadi ya. Berarti 2200. Jadi ketemu muatan tiap mobilnya 2200 kg. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 26. Pak Ardi ini menerima gaji dari perusahaan 0,05 bagian untuk disedekahkan, 1/4 bagian untuk pendidikan, 40% untuk kebutuhan sehari-hari, sisanya ditabung. Ini yang sisanya. Gaji yang ditabung berapa? Nah, kita anggap gaji Pak Ardi ini adalah 100% ya, gaji semuanya. Jadi gaji semuanya ini adalah 100%, kemudian dikurangi sekian, nanti sisanya ditabung. Nah, kita hitung dulu yang selain untuk ditabung itu berapa totalnya. Jadi 0,05 kemudian ditambah 1/4 ditambah 40. Nah, ini berapa? 40% ya. Kita jadikan persen saja semuanya. Jadi 0,05 itu sama dengan 5/100. Kalau 1/4 itu, kalau ini dijadikan 100, berarti ini kali 25, yang atas juga kali 25. Berarti ini 25/100 ditambah ini 40%. Nah, ketemu ini sudah persen semua. Ini 5%, kemudian ini 25%, kemudian ini 40%. Kalau dijumlahkan di sini menjadi 30 ditambah 40%, berarti 70%. Kalau semua gajinya itu 100%, berarti yang ditabung, jadi yang ditabung itu sama dengan 100% dikurangi 70%, berarti sama dengan 30%.
ya. 30% itu kalau dijadikan pecahan biasa, jadi karena di sini jawabannya pecahan biasa, maka ini menjadi 30/100. Kita sederhanakan, ini dibagi 10 menjadi 3, dibagi 10 menjadi 10, berarti sama dengan 3/10. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 27, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar jajar genjang. Kita diminta untuk menghitung keliling. Ya, keliling. Kelilingnya berarti ini sisi yang ini sama dengan yang di atas ya. Berarti 15 ditambah 15. Kemudian ditambah ini yang sisi yang miring ini 12 ditambah 12, berarti 24. Kita tambahkan menjadi berapa? 54. Jadi kelilingnya adalah 54 cm. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 28. Di sini ada gambar lingkaran dengan diameter 14 cm. Kalau ini diameter berarti jari-jarinya adalah 7 cm. Luas gambar lingkaran di samping. Nah, ini yang dicari adalah luasnya. Luas sama dengan pi kali r kuadrat. Kita langsung masukkan 22/7 kali r-nya adalah 7. Nah, 7 dan 7 ini bisa kita hitung. 7 dibagi 7 1, 7 bagi 7 1, sehingga tinggal 22 kali 7. Ya. Kalau kita hitung 22 kali 7, kita lihat di sini 2 kali 7 itu berapa? 14. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat apakah di jawaban pilihan jawaban ada yang satuannya angka 4. Kita lihat di sini 6, 1, 4, 5. Nah, yang satuannya angka 4 hanya satu, yaitu C, sehingga jawabannya adalah C. Bila perlu dihitung sampai habis boleh, tapi tidak pun juga bisa, karena jawaban yang satuannya 4 hanya satu. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung tentukan ini jawabannya pasti C. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 29, di sini ada kubus dengan panjang rusuk 13 cm. Kita diminta untuk mencari luas permukaan. Luas permukaan kubus ini kita cari luas sisinya, satu sisinya, kemudian kita kalikan 6 karena sisi kubus ada 6. Jadi nanti luasnya adalah 6 kali 13 kali 13. 13 kali 13 ini adalah luas satu sisinya, kemudian sisinya ada 6, kita kalikan 6 ya. Kita hitung, coba 13 kali 6 dulu. 3 kali 6 18, 1 kali 6 6 tambah 1 7, kemudian kalikan 13 lagi. 8 kali 3 24, kemudian 7 kali 3 21 ditambah 2 23, 8 7 ini 4, kemudian 8 tambah 3 11, 7 tambah 2 tambah 1 10, sehingga jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 30, ini ada pengrajin ya akan membuat patung dari sebatang pohon yang berbentuk seperti tabung dengan diameter 14 cm. Ini diameter, berarti R-nya sama dengan 7 cm. Kemudian volumenya 3080 cm3. Tinggi batang kayu tersebut adalah berapa cm? Jadi kita diminta untuk mencari tinggi dari batang kayu tersebut yang berbentuk seperti tabung. Kita tahu kalau volume tabung itu adalah pi kali r kuadrat kali tinggi tabung ya. Kalau ini kita masukkan angkanya, jadi
3080 sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 kali T. Tingginya nanti kita cari. Nah, di sini ada 7 dan 7 dibagi 7 1 dibagi 7 1. Tinggal 22 kali 7. Jadi ini tinggal gini. Sama dengan 22 kali 7 kali T. Nah, seperti ini. Ini bisa kita sendirikan, T-nya ini tingginya. Ini tinggi, jadi sama dengan 3080 dibagi 22 kali 7 ya, perkalian kebalikan dari pembagian ya, dibagi. Oke, sekarang kita sederhanakan. Jadi 30 80 ini kita bagi 2, sama-sama genap bagi 2, ini bagi 2 tinggal 11. 30 ini 3 dibagi 2 1 sisa 1, 10 dibagi 2 5, 8 dibagi 2 4, masih ada nolnya 1. Oke, ini dibagi 2. Kemudian ini bisa kita bagi 11 lagi ya, dibagi 11. 15 dibagi 11 berapa? 1 ya, sisa 4. 44 dibagi 11 4, masih ada 0 ya, jadi menjadi 140 ya, ini 140. Kemudian ini 11 nya dibagi 11 tinggal 1. 140 bisa dibagi 7 ya, 14 dibagi 7 berapa? 2. Berarti ini dibagi 7 1, ini dibagi 7 2, masih ada 0. Jadi tingginya ketemu berapa? 20 cm. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sampai di sini pembahasan soal tryout kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.